Shalom, bertemu lagi ya dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Puji Tuhan ya, kiranya kita semakin berakar kuat dalam Tuhan, kita semakin bertumbuh dalam Tuhan, kita semakin tahu bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Rancangan-rancangan baik saja yang Tuhan Yesus berikan kepada kita semuanya ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita fokus pada apa yang dikehendaki Tuhan. Amin ya. Kita fokus akan apa yang menjadi rancangan Tuhan bagi kita. Amin ya. Manusia bisa merancang rancangan apapun, tetapi kita imani hanya rancangan damai sejahtera dari Tuhanlah yang ada dalam hidup kita. Amin ya. Manusia bisa melakukan hal apapun. Amin ya. Hal-hal jahat yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Tapi kita tahu Tuhanlah ya selalu merancang-rancangkan hal yang baik bagi kita. Bahkan rancangan-rancangan jahat yang dirancang-rancangkan oleh manusia ya kepada manusia lainnya, Tuhan bisa merubah itu menjadi rancangan damai sejahtera. Kita imani itu bahwa penyertaan Tuhan dari 2000 tahun lalu atau sebelumnya sampai sekarang tidak pernah berkesudahan. Amin ya. Tuhan Yesus selalu menyertai kita, selalu memberikan rancangan yang terbaik. Amin ya. Kita harus imani itu bahwa Tuhan itu rindu umat manusia diberkati. Amin ya. Siapapun Tuhan rindu untuk memberkati. Amin ya. Jadi jadilah berkat itu. Amin ya. Jadilah saluran berkat itu yang dipakai Tuhan untuk memberkati siapapun yang ada di dunia ini sampai kesudahannya. Amin ya. Tinggal manusia itu mau atau tidak. Kita tinggal mau atau tidak. Amin ya. Jadilah hal-hal baik, rancangan-rancangan baik yang diberikan Tuhan kepada manusia lain. Kita imani itu bahwa kita adalah saluran berkat yang diberikan Tuhan kepada umat manusia yang ada di muka bumi ini. Kita imani itu, makanya kita perlu saling bantu, saling dukung, saling support untuk melakukan apa yang menjadi Tuhan Yesus mau saja. Amin ya. Maka apapun yang kita lakukan ya selama di muka bumi ini, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin ya. Kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Keterbukaan, Tuhan selalu berkomunikasi dengan baik dengan manusia lainnya, mendoakan, menasehati, hal-hal yang terbuka. Hal-hal yang gelap itu bukan dari Tuhan, yang tersembunyi itu bukan dari Tuhan. Tapi Tuhan Yesus selalu mengajarkan keterbukaan, memberitahu pun dengan cara-cara yang terbuka. Itu bisa menjadi berkat ya bagi siapapun. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam hidup kita. Biarlah hal-hal baik saja yang kita lakukan selama kita hidup di muka bumi ini. Kita menjadi bagian rancangan-rancangan baik yang Tuhan berikan kepada manusia lainnya selama kita ada di muka bumi ini. Kita menjadi rancangan baik dari Tuhan bagi manusia lainnya selama di muka bumi ini. Dan biar nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita ya. Karena kita adalah rancangan-rancangan baik yang Tuhan berikan selama kita hidup di dunia ini. Maka hal-hal baik sajalah yang harusnya kita lakukan. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan sebuah lagu ya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, ada terduga kasihmu
heran dan besar bagiku arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Amin ya, puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan ya. Kita ambil di Kolose, surat Paulus kepada jemaat di Kolose ya, pasal yang kedua ayat 16 sampai ayat 23. Dilanjutkan pasal yang ketiga ayat 1 sampai 4. Judul perikopnya, carilah perkara yang di atas. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh pada kepala dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Di sini dikatakan cari perkara yang di atas. Amin ya. Kenapa cari perkara yang di atas? Dikatakan di ayat pertama dari pasal yang ketiga ya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kenapa kita harus cari perkara yang di atas? Karena di ataslah Kristus itu ada. Tuhan Yesus ada di atas. Makanya di sini carilah perkara yang di atas. Duduk di sebelah kanan Allah, karena Tuhan Yesus ada di atas. Di surga, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Amin ya. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kristus adalah yang sulung. Carilah yang perkara di atas. Karena Tuhan Yesus ada di sana, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, di sini dikatakan apabila nanti ya, saat Kristus menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin ya. Seperti Tuhan Yesus pertama kali dibangkitkan yang sulung, kita pun dibangkitkan. Amin ya. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kita.
kita akan renungkan ya, bagaimana perikop ini menerangkan mengenai carilah berkah yang di atas. Dikatakan di ayat 16, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Jadi di sini Paulus mengajarkan, jangan biarkan siapapun itu menghakimi atau menghukum kita mengenai makanan atau minuman yang kita makan, atau mengenai hari raya, bulan baru atau hari Sabat. Jangan biarkan, Paulus mengatakan, jangan biarkan orang-orang menghukum kita karena hal ini. Dikatakan di ayat 17, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Semuanya adalah bayangan, dikatakan Paulus, dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Dikatakan di ayat 18, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Dikatakan di sini kemenangan kita itu punya kemenangan yang pasti. Kenapa? Karena di sini katakan carilah berkah yang di atas, karena Tuhan Yesus sudah ada di atas, duduk di sebelah kanan Allah. Kemenangan yang pasti, surga itu milik kita, asal kita percaya kepada Tuhan, kan? Tetapi dikatakan di sini jangan biarkan ini digagalkan orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, dikatakan seperti ini, serta berkacung pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Paulus mengajarkan carilah perkara yang di atas, tetapi Paulus juga mengajarkan jangan sampai kemenangan kita yang pasti, yaitu apa? Kita mempunyai surga ya, yang dimana Tuhan Yesus ada di atas, makanya kita cari berkah yang di atas. Tetapi Paulus mengatakan ini semua jangan digagalkan oleh orang-orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Kepada malaikat itu siapa? Kepada Lucifer tentunya. Jangan biarkan kita digagalkan oleh orang-orang yang pura-pura baik. Amin ya. Katakan di ayat 19, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala. Ia berpura-pura baik dan beribadah kepada malaikat, tetapi dia tidak, dikatakan di sini, berpegang teguh pada kepala. Kepala itu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Kita ini tubuhnya. Jemaat itu tubuhnya. Amin ya. Tubuh kan memang harus menurut kepada kepalanya, karena kepala yang menjalankan. Dari seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Katakan seperti itu ya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia. Amin ya. Mengapakah kamu menaklukkan diri pada rupa-rupa peraturan? Dikatakan seperti ini. Seolah kamu masih hidup di dunia. Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Ini dikatakan Paulus. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi, pura-pura baik, dikatakan. Amin ya. Carilah perkara yang di atas, karena di situ Tuhan Yesus ada. Amin ya. Tetapi selama di dunia kita jangan mau digagalkan orang-orang yang pura-pura baik, yang sebenarnya beribadah kepada malaikat
dan tidak mengakui Kristus atau tidak melakukan apa yang seharusnya jemaat atau tubuh lakukan. Nah, kita tahu kepala kita itu Kristus. Ya, dikatakan di ayat 3, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas, seperti yang kita baca di awal ya. Kalau kita tahu kita telah dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Kristus ada di situ, duduk di sebelah kanan Allah, dikatakan di ayat pertama pasal yang ketiga ini. Makanya cari perkara yang di atas, karena Kristus ada di sana, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin ya. Kita dibangkitkan bersama Kristus. Dan nanti katakan di sini, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nantinya saat Kristus menyatakan diri, kita juga akan menyatakan diri bersama Kristus. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kita. Kiranya kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ini. Kita cari-cari perkara-perkara yang di atas. Karena apa? Disitulah Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk mujizat-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami berdoa Tuhan, siapapun dari kami yang saat ini mengalami sakit, berikan kesembuhan mujizat daripada-Mu. Apapun di tubuh kami yang bukan daripada-Mu, Kau berikan kesembuhan, Kau cabut Tuhan. Kami juga berdoa untuk siapapun dari kami yang membutuhkan pekerjaan dan usaha, beri kami semuanya pekerjaan dan usaha yang daripada-Mu, yang dapat membentangkan berkat bagi kami, keluarga kami, orang-orang sekitar kami, bahkan sampai ke penjuru bumi Tuhan. Pekerjaan dan usaha yang dapat mendatangkan hadirat-Mu dalam hidup kami semuanya. Kami juga berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini sedang rindu untuk memiliki pasangan hidup, beri kami semuanya pasangan hidup yang daripada-Mu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu, dan bila nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami semuanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang saat ini rindu untuk memiliki momongan, beri kami anak cucu yang daripada-Mu, anak cucu yang takut Engkau, cinta Engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu, yang mencintai kami, keluarganya Tuhan, orang sekitarnya, bahkan orang-orang sampai penjuru bumi, seperti Dia mencintai Kau. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup anak cucu kami Tuhan. Anak cucu kami dapat menjadi suara berkat-Mu sampai kesudahannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang sedang mengalami masalah beban hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup. Berikan kami penyelesaian masalah daripada-Mu, jawaban-jawaban doa daripada-Mu, solusi-solusi masalah daripada-Mu, hal-hal baik yang daripada-Mu Tuhan, jalan keluar yang daripada-Mu. Dan bila nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Yesus, Kau bernyata berada. Biarlah nama-Mu yang berkumandang Tuhan dalam hati hidup kami, bahkan di tempat-tempat di mana tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Tapi bila nama-Mu yang dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu, mujizat-Mu, penyertaan-Mu, pembelaan-Mu, kasih karunia-Mu melimpah pada hidup kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.